Hi, welcome back to my channel Maulanigma, and in this video we are going to be talking about slangs in English. Di video kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang beberapa kata atau frase lebih tepatnya ya, slang dalam bahasa Inggris. By the way, slang ini sebenarnya tidak harus Anda tahu-tahu banget karena sebagai pemula, kalau apalagi terutama pemula ya, kalau pemula dalam belajar bahasa Inggris mungkin ini tidak terlalu penting untuk dipelajari di awal-awal, tapi hanya untuk menambah pengetahuan saja. Tapi kalau misalnya Anda memang sudah terbiasa menggunakan bahasa Inggris yang katakanlah standar, maka mungkin slang ini perlu untuk Anda supaya bahasa Inggris Anda tidak terdengar terlalu formal dan juga supaya Anda terdengar friendly. Dan berikut ini kita akan bahas ada 10 slang dalam bahasa Inggris. Anda mau belajar bahasa Inggris dan dibimbing dari nol? Anda mau bisa bahasa Inggris lancar? Nah, kalau Anda mau, silakan Anda join di program belajar bahasa Inggris online saya bernama Zoom English. Di sini Anda mendapatkan 3 hal yang utama. Yang pertama adalah materi belajar yang relevan dan langsung bisa dipraktekkan tanpa harus hafal-hafal rumus grammar. Yang ini materinya eksklusif, tidak pernah didapatkan di sekolah atau buku manapun. Yang kedua, tidak seperti belajar-belajar online lainnya atau belajar mandiri lainnya, di program Zoom English ini Anda juga mendapatkan fasilitas mentoring. Jadi ada tutornya yang bisa Anda konsultasi, Anda bisa praktek bahasa Inggris, dan juga ada grup belajar bersama ribuan peserta belajar lainnya dari seluruh Indonesia. Nah, yang ketiga yang paling menarik dari program Zoom English ini adalah bahwa belajar bahasa Inggris online di Zoom English biayanya sangat terjangkau sekali, dimulai dari 100 ribuan aja. Nah, tunggu apa lagi? Silahkan daftar sekarang juga dengan cara klik link yang ada di atas video atau mungkin di bawah video ini. And thank you for watching. Sampai jumpa di kelas. Nah, slang yang pertama adalah to blow out of here. To blow out of here. To blow out of here. Kalau normal speednya, to blow out of here. Boleh, atau to blow out of here. To blow out of here. Nah, artinya meninggalkan, atau dalam bahasa Inggris yang biasa, leave. Ya, biasanya meninggalkan itu leave, tapi kalau Anda menggunakan slang, Anda bisa mengucapkan juga to blow out of here. Artinya meninggalkan. Seperti apa? Contohnya dalam kalimat, yuk kita lihat. I decided to blow out of the theater because the movie was so boring. Sekali lagi ya. I decided to blow out of the theater because the movie was so boring. Nah, artinya kira-kira ya, I decided to blow out of the theater. Saya memutuskan, I decided to blow out of the theater, meninggalkan atau cabut dari bioskop because the movie was so boring. Karena filmnya atau movie itu artinya film, karena filmnya was so boring, sangat membosankan. Oke? Nah, jadi kalau misalnya Anda bahasa Inggris yang biasa ya, I decided to leave the theater, itu biasa. I decided to leave, saya memutuskan untuk pergi atau meninggalkan bioskop. Tapi kalau misalnya Anda mau menggunakan slang, Anda bisa menggunakan I decided to blow out of the theater. Oke? Itu yang pertama, to blow out of the theater. Sekarang kita on to the next one. Yang kedua, yaitu pain in the neck. Pain in the neck. Pain in the neck. Oke, secara literal, pain in the neck artinya sakit di leher ya. Oke, tapi slang, yang namanya slang itu artinya itu bukan atau berbeda sama sekali dengan arti literal atau arti harfiahnya. Pain in the neck artinya menyebalkan atau annoying ya. Nah, kita lihat contohnya seperti apa dalam kalimat. My little brother can be a real pain in the neck with his constant questioning. My little brother can be a real pain in the neck with his constant questioning. Nah, artinya kira-kira, my little brother can be a real pain in the neck. Adik saya itu can be a real pain in the neck, betul-betul sangat atau bisa menjadi sangat menyebalkan with his constant questioning. Kalau dia nanya mulu, oke, kan biasanya kalau anak kecil nanya mulu gitu ya, sampai-sampai mungkin kita kesel gitu. Nah, so Anda bisa mengatakan kalau misalnya memberikan, let's say kata sifat ya, untuk menyebalkan, Anda bisa menggunakan pain in the neck.
he is a real pain in the neck. Dia itu orangnya sangat menyebalkan. Oke, itu yang kedua. Sekarang kita lanjutkan ke slang bahasa Inggris yang ketiga. Nah, yang ketiga ada zapped out. Zapped out. Zapped out. Kalau dia terpisah satu-satu, zapped out. Nah, kalau disatuin, zapped out. Zapped out. Zapped out. Zapped out artinya very tired atau so tired atau exhausted. Capek sekali, lelah sekali. Nah, kita lihat seperti apa contohnya dalam kalimat. I was zapped out after a long day at work. I was zapped out after a long day at work. Nah, itu dia artinya. I was zapped out. Saya sangat capek, saya sangat lelah after a long day at work. Setelah seharian bekerja di kantor. Oke, so I was zapped out means I was so tired atau I was exhausted. Nah, so tired, exhausted itu artinya capek dan itu biasa. Kalau Anda mau keren lagi, mau terdengar mungkin lebih seperti native speaker, Anda bisa menggunakan slang ini ya, zapped out. Zapped out means exhausted atau tired, capek atau lelah. On to the next one, yang keempat sekarang ya. Yang keempat adalah catch some Z's. Catch some Z's. Ini by the way slang yang salah satu yang favorit saya ya. Catch some Z's. Artinya tidur ya. Catch some Z's artinya tidur. Kalau secara harfiah, catch some Z's itu artinya Z's itu kan kalau Anda sering lihat atau membaca komik atau membaca majalah, icon orang tidur itu kan biasanya ketika ada orang tidur and then ada Z gitu ya, ada huruf Z besar-besar, kecil-kecil. Nah, dalam bahasa Inggris slang, catch some Z's artinya saya mau tidur atau saya tidur, oke? Atau tidur aja, boleh juga. I catch some Z's. Kita lihat contohnya dalam kalimat ya. I need to catch some Z's before my next flight, which is due in 7 hours time. I need to catch some Z's before my next flight, which is due in 7 hours time. Artinya, I need to catch some Z's. Saya perlu untuk tidur. Saya harus tidur dulu. Oke, before my next flight. Sebelum penerbangan saya yang berikutnya, which is due in 7 hours time. Yang kira-kira 7 jam lagi. Jadi kan karena ada penerbangan 7 jam lagi kan lumayan lama ya. So, daripada gabut nggak tahu mau ngapain, lebih bagus tidur aja dulu. So, I need to catch some Z's. Dalam bahasa Inggris biasa, Anda cukup mengatakan I need to sleep, itu biasa. Tapi kalau dalam slang, Anda bisa juga menggunakan I need to catch some Z's. Keren ya, by the way ya. Saya suka banget dengan slang yang satu ini. Sekarang on to the next one, yang kelima. Yang kelima adalah to screw around. To screw around. To screw around. Nah, arti dari to screw around adalah menghabiskan waktu atau to spend time. Biasa kalau untuk mengatakan menghabiskan waktu, Anda cukup mengatakan to spend time, oke? Atau to spend time with, mungkin kalau melakukan sesuatu yang sudah jelas apa gitu ya. So, kalau slang berarti to screw around. Kita lihat contoh dalam kalimat. You'll be fired if you screw around all the time. You'll be fired if you screw around all the time. Artinya, you'll be fired, kamu akan dipecat. Fired artinya pecat ya. You'll be fired, kamu akan dipecat if you screw around all the time. Kalau kamu terlalu sering screw around atau menghabiskan waktu. Maksudnya artinya berleha-leha atau tidak mengerjakan sesuatu yang harusnya Anda kerjakan. So instead of doing your work, daripada Anda mengerjakan memang pekerjaan Anda mungkin sibuk main game misalnya, atau malah sibuk ngopi, atau malah sibuk nonton YouTube. Well, Anda boleh nonton YouTube saya by the way, tapi tidak dalam jam kerja ya. So itu kira-kira cara bagaimana menggunakan to screw around di dalam kalimat ya. So you'll be fired if you screw around all the time. Next one, yang keenam. Far out, far out, far out. Kalau dalam normal speednya disatuin far out, far out, far out, far out. Artinya benar-benar hebat, like great, oke?
Kita lihat contohnya seperti apa dalam kalimat ya, far out. The music played at the concert was far out. The music played at the concert tonight was far out. The music played at the concert tonight was far out. The music played in the concert tonight, music atau musik ya, nggak ada wasnya. The music played in the concert, musik yang dimainkan di konser tonight, malam ini, was far out, sangat keren atau keren banget atau like fantastic, oke, benar-benar hebat, benar-benar luar biasa. Jadi far out itu bisa sama artinya dengan fantastic, amazing, incredible, dan seterusnya. Pokoknya sesuatu yang so great. Nah, sekarang on to the next one, yang ketujuh, slang yang sering juga dalam bahasa Inggris digunakan oleh para native speaker ya, yaitu goof up, goof up. Goof up, goof up. Goof up itu kalau dipisahin, kalau yang normal speed atau yang dalam pembicaraan sehari-hari sering digunakan goof up, goof up, goof up. Goof up artinya making a very bad mistake atau kesalahan yang serius, kesalahan yang besar sekali gitu. Like kalau you melakukan ini, well itu fatal hukumannya atau akibatnya. Kita lihat contoh dalam kalimat. I goofed up by painting my hair purple. I goofed up by painting my hair purple. I goofed up, saya melakukan kesalahan serius atau kesalahan fatal by painting my hair purple. Saya dengan ngecat rambut saya warna ungu gitu. Artinya fatal banget kesalahannya. Mungkin harusnya dia warna blonde, mungkin ya pirang atau warna yang lain. Kok bisa purple gitu. Jadi kan memalukan. So goofed up di sini kesalahan yang serius secara bisa secara hukumannya kalau kriminal, atau bisa juga kesalahan yang mengakibatkan sesuatu yang sangat-sangat fatal kesalahannya, berakibat memalukan diri misalnya gitu ya. Jadi so goofed up bisa untuk dua hal itu. So kita lanjutkan ke 8. Make waves, make waves, make waves. Make waves. Make waves artinya menyebabkan masalah atau making trouble ya, membuat masalah atau menyebabkan sebuah masalah. Sekarang kita lihat seperti apa contohnya dalam kalimat. The politician's controversial speech made waves around town. The politician's controversial speech made waves around town. The politician's controversial speech artinya pidato kontroversi yang diutarakan oleh si politisi atau sang politisi made waves around town, membuat kehebohan di seluruh kota gitu ya. So atau menyebabkan kegaduhan, masalah, itu bisa juga. So make waves, membuat waves itu kan artinya kalau secara literal gelombang pasang gitu kayak di laut. Tapi maksudnya di sini adalah membuat kehebohan atau membuat masalah ya, sehingga orang-orang pada ribut gitu loh. So speech-nya si politisi itu membuat orang-orang pada ribut. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke yang 9. Yang ke-9 adalah bumped, bumped, bumped. Jangan lupa ada t sound di ujung katanya ya, bumped. Karena tulisannya B-U-M-M-E-D, bumped, bumped. Bumped artinya murung, like murung ya, murung. Nah, sekarang kita lihat seperti apa contohnya. I was bumped on hearing the news that the recently hit recession in the country. I was bumped on hearing the news about the recently hit recession in the country. I was bumped on hearing the news about the recently hit recession in the country. I was bumped on hearing. Saya sedih ya mendengar, jadi murung sedih sama ya. Saya sedih mendengar berita about the recently hit recession in the country, tentang hantaman resesi di negara. By the way, ketika video ini dibuat, seluruh dunia itu lagi kesulitan secara ekonomi, secara dalam berbagai lini karena sedang mengalami pandemik virus corona ya. Mudah-mudahan ketika Anda nonton video ini coronanya udah nggak ada lagi, udah selesai pandeminya. Jadi
mengakibatkan resesi. Resesi itu semacam kegagalan ekonomi di sebuah negara, dan by the way ini kayaknya hampir seluruh dunia mengalami resesi ekonomi. Oke, kita lanjutkan ke slang yang terakhir, yang ke-10, yaitu airhead. Airhead, 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 airhead. Airhead artinya bodoh, ya. Oke, kita sekarang akan lihat contoh dalam kalimat. My sister's boyfriend is an airhead. My sister's boyfriend is an airhead. My sister's boyfriend is an airhead. Oke, well ini artinya contohnya tidak terlalu baik sih ya, tapi sekedar untuk contoh aja boleh. So, my sister's boyfriend is an airhead. Artinya pacarnya adik saya is an airhead. Orangnya bodoh. Well, bodoh di sini bukan bukan kayak intelektualnya bodoh, tapi mungkin kelakuannya, lebih ke kelakuannya, terus mungkin cara pengambilan keputusannya, atau dalam hal relationship atau berhubungan kayak dalam hal asmara, mungkin karena kurang romantis atau pemalu atau terlalu cool, jadi an airhead, like bodoh aja gitu. Oke, itu saja 10 slang atau kata-kata dalam bahasa Inggris slang yang umum digunakan oleh native speaker. Semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel saya supaya Anda bisa mendapatkan pemberitahuan dan notifikasi setiap saya membuat satu video baru di YouTube. Dan kalau Anda misalnya punya pertanyaan terkait dengan bahasa Inggris, jangan malu-malu untuk nanya aja langsung di Instagram saya ya. Linknya ada di bawah video ini. DM aja langsung, nanti insya Allah akan saya jawab. And thank you for watching this video. Bye for now. Oh ya, sebelum tonton video saya yang lain, pastikan cek deskripsi di bawah. Ada link download ebook gratis, skrip materi yang dibahas di video, dan banyak info menarik dan bermanfaat untuk kamu. Terima kasih sudah tonton, like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Until next time.